Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian, khususnya kelas 10 TSM ABC dan juga 10 TKR. Mari sama-sama kita kembali melanjutkan pembelajaran kita yang kita pelajari pada bulan-bulan kemarin. Di awal bulan ini kita akan membicarakan mengenai letak wilayah negara kita, yaitu letak negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya sekarang kamu berada di mana? Bumi yang kita pijak ini adalah bumi negara kita, bumi negara yang paling kita cintai, bumi negara yang paling kita sanjung. Wajarlah kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberi tempat tinggal yang subur, aman, nyaman, tentram, dan sangat bermanfaat untuk kita semua, juga kepada bangsa-bangsa lain. Justru itu, mari sama-sama kita pahami, mari sama-sama kita camkan bagaimanakah letak wilayah negara Indonesia ini. Tadinya sudah kita nyatakan bahwasanya kita berpijak di bumi Nusantara, bumi negara Republik Indonesia. Wajarlah kalau demikian bahwa kita perlu membicarakan lebih dalam, mengenal lebih dalam. Jangan kita hanya berpijak di bumi Indonesia saja, tapi perlu kita pelajari karakteristiknya. Karakteristik negara Republik Indonesia ini adalah terdiri dari pulau-pulau, ribuan pulau, dan lautan. Semua bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ada lagu dari seorang penyair yang potongan lagunya sebagai berikut. Nanti bisa kamu luaskan, kamu maknakan makna daripada lagu-lagu ini. Syairnya sebagai berikut, sepotong bapak sebutkan supaya bisa kamu ketahui. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan untuk kering, ikan dan udang menyertai dirimu. Orang bilang tanah kita tanah sorga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Itulah potongan lagu dari seorang penyair yang menyatakan kesuburan tanah Indonesia. Negara kita sekarang ini yang kita tinggali ini adalah Pulau Sumatera, ada lagi Pulau Jawa, ada lagi Pulau Kalimantan, ada lagi Pulau Irian Jaya, ada lagi Pulau Sulawesi. Jadi negara Republik Indonesia ini terdiri daripada 5 pulau besar dan ribuan pulau-pulau yang kecil. Ada yang sudah dihuni oleh manusia dan ada yang masih sedang akan diolah oleh manusia. Makanya kita diberikan ilmu pengetahuan supaya kita bisa mengenal lingkungan kita itu lebih dalam. Bisa kita memanfaatkan kesuburan tanah tersebut sesuai dengan tempat tinggal kita di mana. Artinya, sebagai bangsa Indonesia, kita tak boleh bermalas-malas, maka kita harus rajin bekerja demi untuk memanfaatkan daripada tempat tinggal kita tersebut. Anak-anak sekalian, selain daripada hal tersebut, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia ini terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Juga negara Indonesia ini terletak di antara dua benua, benua Pasifik dan benua Atlantik. Wilayah Indonesia bukan hanya daratan saja, tapi lautan juga. Makanya pada tanggal 13 Desember 1957
diadakanlah suatu kesepakatan mengenai wilayah Indonesia baik darat dan lautan. Hasil daripada musyawarah tersebut oleh PBB bersama dengan PBB oleh Indonesia dinyatakan itu sebagai suatu keputusan, namanya Ketetapan Juanda. Ketetapan Juanda ini menetapkan bahwa wilayah Indonesia tersebut 12 mil dari titik tepi pantai ke tengah lautan adalah milik negara Republik Indonesia. Kesepakatan ini digunakan untuk supaya tak terjadi silang sengketa antara negara Indonesia dengan negara lain. Sama halnya seperti tempat tinggal kita. Antara rumah kamu, rumah kita dengan rumah tetangga kita dibuat garis ataupun batas. Kenapa? Supaya tidak terjadi silang sengketa di antara kita yang bertetangga. Juga ladang kita dibuat batas supaya tak terjadi silang sengketa ataupun pertempuran di antara dua pemilik ladang. Jadi sama halnya dengan negara kita ini, antara negara Indonesia dengan Malaysia misalnya. Di tengah-tengah lautan dibuatlah suatu patokan batas wilayah laut Indonesia dengan laut Malaysia. Namanya mercusuar. Silakan anak-anak sekalian, kalau punya uang, jalan-jalan kamu ke Batubara, sampai di Batubara nanti naik speedboat, suruh kamu dibawa oleh speedboat tersebut jalan-jalan mengarungi lautan. Nanti di tengah lautan tersebut ada tiang tower yang berdiri, namanya mercusuar. Apa arti mercusuar tersebut? Pembatas wilayah lautan antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Singapura, dan dengan negara-negara lain. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita pikirkan, sama-sama kamu pahami sebagai generasi penerus bangsa untuk memikirkan bagaimana cara menjaga, melestarikan, dan mengolah wilayah Indonesia ini, dan supaya bisa kita tetap bersatu untuk membangun wilayah negara Indonesia ini, bersatu dalam bidang politik, bersatu dalam bidang sosial, bersatu dalam bidang pertahanan keamanan, dan juga bersatu dalam bidang agama. Itulah yang harus kita lancarkan, kita laksanakan di wilayah negara kita ini. Untuk itu kepada anak bapak sekalian kelas 10 TSMA, BC, dan TKR, nah diisi dulu absennya, dikirim kepada bapak. Khusus kepada 10 TSMB dan TSMC belum ada nomor WA kamu sama bapak, sehingga bapak tahu absennya berapa yang hadir dan berapa yang nggak hadir. Itu tolong dimasukkan melalui WA ini, melalui video ini. Yang membaca daripada yang mengikuti pembelajaran daring ini, tolong disampaikan kepada 10 TSMB dan TSMC supaya dimasukkan grupnya ke nomor WA Bapak, supaya kita bisa sama-sama belajar daring. Yang terakhir, kepada kelas 10 seluruhnya saya sampaikan bahwa pada bulan Oktober ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi untuk melaksanakan ujian tengah semester tersebut, kamu harus melunasi SPP sampai bulan Oktober. Demikian yang Bapak sampaikan. Pahami bacaan tersebut, nanti akan Bapak kirimkan lampiran-lampiran mengikuti video yang Bapak sampaikan ini. Dengan demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.